Setelah Diablo membawa mereka bertiga ke hadapan Tuan Rimuru, Blanche pun langsung berpikir, jadi ini slime yang mengambil bentuk manusia, yang berhasil menjinakkan Noir yang dulu. Jika itu benar, pasti ini akan menjadi menarik. Tapi aku sulit percaya kalau ternyata ada orang yang bisa menarik salah satu primordial. Jika saja slime itu terbukti tidak menarik bagiku, akan kupastikan dia akan tahu akibatnya. Lalu Violet juga mulai berpikir, jadi inilah Tuan Rimuru yang dipuja-puja si Noir. Aku rasa orang ini menyembunyikan banyak Magicules, tapi tidak ada satupun yang terlihat. Aku rasa dia sangat hebat, karena bisa mengendalikannya dengan sempurna. Tapi itu artinya, dia cuma bisa melakukan hal yang sudah kami kuasai. Dan pertanyaannya adalah, apakah Tuan Sinuar itu bisa melihat energi Magicules yang kami sembunyikan dengan rapat-rapat dan mengetahui siapa jati diri kami yang sebenarnya? Dan inilah pikiran dari John yang baru pertama kali melihat Rimuru. Kalau kami mau, kami bisa menyembunyikan diri kami sampai tidak ada siapapun yang tahu. Menguji Tuan Sinuar mampu atau tidak, itu percuma saja bagiku, dan aku tidak menyukai hal seperti ini. Bukankah akan lebih seru kalau aku menantangnya bertarung untuk melihat hasilnya? Akhirnya Rimuru pun menyapa mereka bertiga dan berkata, pasti kalian itu adalah Archdemon. Tubuh fisik sementara yang kalian ciptakan dengan Magicules juga sangat sempurna. Bagiku, kalian itu tidak ada bedanya dengan manusia biasa. Sontak mereka bertiga pun sangat terkejut dan tidak menyangka kalau mereka sudah ketahuan. Bahkan dalam sekali lihat, hal ini seperti sudah normal bagi Tuan Sinuar untuk melakukannya. Lalu Diablo pun tersenyum, sambil memuji tuannya karena sangat jeli melihat mereka bertiga dan mematahkan tipu muslihat mereka dengan mudah. Sebenarnya Diablo sangat kesal karena mereka bertiga meragukan kekuatan Tuan Rimuru. Jadi Diablo mengizinkan mereka untuk menguji tuannya. Lalu Diablo segera meminta maaf karena membuat Tuan Rimuru mengalaminya. Lalu Rimuru pun menjawab sambil tersenyum, kalau hal seperti ini tidak usah terlalu dipikirkan. Aku juga tidak mau memaksa mereka untuk langsung percaya kepada orang yang belum pernah mereka temui sebelumnya, dan ini adalah ide yang sangat bagus. Mendengar hal tersebut, Jaune pun tambah dikejutkan lagi, karena ternyata Tuan Sinuar sama sekali tidak takut terhadap kami. Dia juga tidak berusaha untuk cari muka, dan aku belum pernah bertemu dengan orang atau Raja Iblis seperti ini sebelumnya. Lalu Diablo juga berkata, Tuan Rimuru, Anda terlalu memuji. Saya Diablo, sangat gembira mendengarnya. Lalu Rimuru hanya menjawab, kau ini suka berlebihan ya Diablo. Menurut Violet sendiri, Tuan Sinuar ternyata memperlakukan seorang primordial seperti kenalan biasa. Akhirnya Blanche hanya tersenyum, lalu berkata kepada Rimuru, senang bisa bertemu dengan Anda, Tuan Rimuru. Saya menyesal harus mengatakan bahwa saya belum punya nama saat ini. Tapi saya harap bisa bekerja sama dengan Anda. Dan saya cukup terkesan dengan wawasan Anda yang mendalam. Sekarang saya mengerti kenapa Noir sangat memuji-muji Anda. Kalau boleh jujur, sejak masuk tadi, jantung saya tidak berhenti berdebar. Dengan sangat tulus, saya berharap Tuan Rimuru mau menerima saya, beserta 200 pengikut yang saya bawa kemari. Lalu Violet juga tidak mau kalah dan berkata, aku juga mau, maksudnya saya juga mau. Saya punya 200 pelayan yang bisa saya tawarkan kepada Anda. Lalu Jaune pun langsung berkata, saya juga tidak ada keluhan. Saya punya 200 pasukan pribadi dan saya siap memberikan semuanya kepada Anda. Melihat Diablo yang tersenyum, akhirnya Rimuru menyetujuinya dan mempersilahkan mereka bertiga beserta para pasukan untuk masuk ke Tempest. Kalian akan berada di bawah naungan dari Diablo, dan kuharap kalian mau memakai kekuatan penuh kalian untukku. Dan seketika itu juga, mereka bertiga langsung menjawab, baik Tuan Rimuru. Sebenarnya Rimuru sempat panik sebentar, tapi berkat bantuan dari Raphael, Rimuru tidak jadi termakan tipuan mereka bertiga. Rimuru sendiri cukup terkejut karena mereka bertiga adalah Archdemon. Dan tidak ada yang bilang kalau Diablo akan membawa orang-orang selevel ini ke Tempest. Setelah itu Rimuru membawa mereka semua ke labirin lantai 100 di wilayah Veldora. Lalu Diablo pun mengizinkan semua para bawahan untuk mewujudkan diri. Lalu mereka semua pun mulai mewujudkan diri, dan itu membuat Rimuru cukup terpesona.
Dan setelah mereka semua muncul, Rimuru pun tambah dikejutkan lagi, karena ada Archdemon lain juga di sana. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ada 6 Archdemon di barisan para bawahan. Dan entah kenapa, ada Greater Demon yang babak belur juga. Rimuru sebenarnya sangat panik, karena Diablo membawa semua Archdemon bersamanya. Lalu Diablo menjelaskan, kalau mereka berenam adalah asisten setia dari orang tadi, serta ada Greater Demon yang Diablo pungut di tengah-tengah perjalanannya. Rimuru pun tidak akan bertanya kenapa dia bisa sampai babak belur begitu. Lalu semua pasukan di belakang itu berdiri para pelayan-pelayan mereka. Jumlahnya sekitar 700, Tuan Rimuru. Mendengar penjelasan dari Diablo, pasukan demon sebesar ini sangat membuat Rimuru pusing. Apalagi ditambah ada 6 Archdemon lain yang membuat Rimuru takut setengah mati. Rimuru pun sempat berpikir, ada 3 orang Archdemon dan mereka punya bawahan Archdemon juga. Apa ada urutan kekuasaan di atas gelar resmi mereka atau bagaimana? Lalu Raphael menjelaskan kalau demon memiliki pertumbuhan Magiculus yang terbatas, dan jenis Archdemon itu berada di posisi paling atas. Tetapi, dengan masa hidup mereka yang tidak terbatas, pengalaman bertarung mereka semakin bertambah dengan seiring berjalannya waktu. Sehingga, ada perbedaan kekuatan di antara sesama Archdemon. Lalu, Rimuru bertanya kembali, berarti ketiga wanita itu sudah hidup lebih lama dari 6 Archdemon bawahannya. Raphael pun membenarkan hal tersebut, dan setidaknya sudah 1000 tahun. Kekuatan para demon dinilai dari seberapa lama mereka hidup. Gelar tertentu digunakan mereka untuk membedakan tingkat kekuatan, dan subjek Diablo beserta ketiganya diperkirakan termasuk dalam golongan penguasa. Menurut Rimuru, mereka berempat seperti seorang raja dan ratu. Dan 3 wanita itu jadi sama kuatnya dengan Diablo. Lalu 6 Archdemon lainnya juga lumayan kuat. Lalu Raphael menambahkan kalau Anda bisa mengartikannya seperti itu. Diablo juga menambahkan, saat saya menghibur mereka dengan kisah-kisah menakjubkan dari Tuan Rimuru, mereka semua menangis dan memohon kesempatan untuk melayani Anda. Oleh karena itu, saya mengizinkan mereka untuk mengikuti Anda, Tuan Rimuru. Lalu salah satu bawahan dari Blanche pun berkata, jika master kami memilih untuk melayani Anda, maka kami tidak akan mencegahnya. Mendengar hal tersebut seketika itu juga semua para bawahan pun langsung berlutut di hadapan Tuan Rimuru. Lalu mereka semua pun berkata, mulai saat ini, kami akan menjadi pelayan setia Anda Tuan Rimuru. Melihat semua demon yang berlutut, Rimuru pun mengiyakannya dan berterima kasih untuk semua itu. Rimuru juga sempat berpikir, beruntung Diablo bukan menjadi musuhku. Dan sekarang, aku mendapatkan pasukan demon tanpa berusaha. Semua demon itu perlu tubuh fisik. Kalau tidak, mereka akan menghabiskan terlalu banyak kekuatan sihir untuk mewujudkan diri. Dan mereka tidak akan bertahan lama seperti itu. Tubuh fisik sementara yang mereka gunakan juga tidak akan bertahan lama. Mereka itu harus segera merasuki golem tulang yang sudah Rimuru siapkan. Lalu Dino datang bersama dengan Ramiris dan Feldora. Dino juga menanyakan, apa yang sedang kalian lakukan di sini? Rimuru pun menjelaskan kepada mereka kalau Diablo sudah membawa banyak teman-temannya kemari. Ketiga wanita ini sepertinya sudah hidup lebih dari 1000 tahun. Tapi menurut Dino, sepertinya umur mereka bertiga lebih banyak dari itu. Rimuru pun menjawab Dino supaya tidak berkata seperti itu. Rimuru hanya mengikuti arahan Raphael karena dia berkata setidaknya 1000 tahun dan pasti tidak ada kesalahan. Tapi Raphael langsung menjelaskan kalau penafsiran seperti itu salah. Istilah dari setidaknya 1000 tahun, itu juga termasuk kemungkinan lebih dari 30.000 tahun. Mendengar hal tersebut, Rimuru pun langsung berkeringat karena mereka berumur lebih dari 30.000 tahun. Lalu Feldora juga menambahkan kalau sulit untuk bertanya soal umur kepada wanita. Kemungkinan hal itu akan mudah memancing kemarahan mereka. Lalu Rimuru hanya menjawab, apa pentingnya sudah berapa lama mereka hidup. Yang penting adalah kita mendapatkan demon hebat yang bekerja untukku. Diablo pun memuji kata-kata indah dari tuanya itu. Ini bukan soal lamanya hidup, melainkan kehidupan yang sudah dijalani.
Setelah itu semua, kini sudah waktunya bagi Rimuru untuk memberikan mereka nama. Dino pun lagi-lagi terkejut, karena Tuan Rimuru tidak boleh menamai mereka secara sembarangan. Tapi Veldora dan Ramirez menganggap hal seperti ini sudah biasa bagi Rimuru. Lalu Rimuru berpikir untuk nama mereka kalau akan menggunakan tema mobil eksotis yang sudah dimulai dari Diablo. Akhirnya Rimuru memutuskan, untuk Blanche diberikan nama Testarossa. Lalu untuk Violet diberikan nama Ultima. Dan untuk Jaune diberikan nama Carrera. Setelah Rimuru memberikan mereka bertiga nama, kapsul golem pun mulai bergelembung dan mulai retak. Akhirnya ketiga kapsul itu langsung hancur, dan Dino merasakan energi sihir yang sangat kuat. Bahkan Raja Iblis zaman dulu seperti Charion tidak akan bisa menghadapi mereka bertiga. Bahkan Dino menganggap, kalau dirinya sangat beruntung sudah berada di pihak Rimuru sekarang ini. Setelah itu semua, Testarossa juga mulai berkata, saya kehabisan kata-kata untuk mengungkapkan betapa gembiranya saya sudah diberi nama seindah ini, dan juga kekuatan ini. Mulai sekarang, izinkan saya untuk terus mempersembahkan kesetiaan penuh saya terhadap Tuan Rimuru. Lalu Ultima juga ikut berbicara. Saya juga Tuan Rimuru, saya akan melayani Anda dengan segenap kemampuan. Lalu Carrera juga ikut berbicara. Begitu pula dengan saya Tuan Rimuru, perintahkan saja apapun yang Anda mau. Pasti saya akan memenuhi harapan Anda. Di sini Rimuru sudah menyerahkan semuanya kepada Rafael agar dirinya tidak kehabisan tenaga di tengah jalan. Tapi Rimuru tetap saja kembali ke wujud slime-nya. Menamai 3 Archdemon seperti mereka sekaligus memang banyak mengkonsumsi Magicals Rimuru. Akhirnya untuk yang lainnya akan Rimuru namai bertahap selama beberapa hari ke depan. Begitulah waktu-waktu setelahnya dihabiskan untuk pemberian nama beruntun. Rimuru memulainya dengan para asisten dari ketiganya berdasarkan kekuatan mereka. Yang pertama ada Moss, yang berevolusi ke Demon Peer. Dia adalah asisten Testarossa, sebagai Grand Duke yang tidak pernah kalah selama puluhan ribu tahun di dunia demon. Lalu ada Pharaon, yang berevolusi ke Demon Peer juga. Dia adalah asisten Ultima, sebagai Marquis tua licik yang berumur lebih dari 4.000 tahun. Dia sudah berreinkarnasi beberapa kali, setelah dikalahkan oleh Moss. Lalu ada Agera, yang tetap berada di Archdemon. Dia adalah asisten dari Carrera, sebagai Viscount unik yang bersenjata katana. Dia tidak pernah kalah sejak bergabung dengan Carrera selama 300 tahun. Lalu ada Esprit, yang tetap menjadi Archdemon. Dia adalah asisten dari Carrera, sebagai Viscount yang mengalami beberapa kali reinkarnasi dan tidak terkalahkan selama 500 tahun. Lalu ada Zonda, yang tetap menjadi Archdemon. Dia adalah asisten dari Ultima, sebagai Baron yang mengalami beberapa kali reinkarnasi dan tidak terkalahkan selama 300 tahun. Lalu ada Chien, yang tetap menjadi Archdemon. Dia adalah asisten dari Testarossa, sebagai Baron yang mengalami beberapa kali reinkarnasi dan tidak terkalahkan selama 300 tahun. Yang terakhir ada Venom, yang berevolusi dari Greater Demon ke Archdemon. Dia disukai secara pribadi oleh Diablo, dan kepribadiannya itu sangat unik, dan juga dia masih muda. Setelah melihat informasi mereka semua, Rimuru sangat terkejut karena beberapa dari mereka berevolusi menjadi Demon Peer. Rimuru memang ingin merekrut orang dengan kemampuan politik atau ekonomi, tapi rasanya mereka ini menggambarkan dengan semakin banyaknya kekuatan perang. Setelah itu semua, untuk para demon sisanya akan Rimuru namai secara massal dengan Magicals yang tersisa di kapsul inkubasi. Jadi, setelah Rimuru menamai ke-700 demon, dia menyerahkan pasukan tersebut yang tampak berbahaya ini ke Diablo. Setelah beberapa hari di dalam kantor, akhirnya Testarossa mengerti kenapa Diablo begitu terpikat pada Tuan Rimuru. Menurut Ultima sendiri, pasti karena Tuan Rimuru yang sangat hebat. Apalagi menurut Carrera, Tuan Rimuru itu bisa mengetahui jati diri kami yang sebenarnya. Bahkan dia menyimpulkan kami ini, seperti bukanlah sebuah ancaman yang perlu dipertimbangkan. Carrera juga melihat Raja Iblis tua Dino itu langsung pucat setelah melihat kita. Menurut Testarossa, itu memang benar. Memang lebih menarik untuk memperhatikan Tuan Rimuru daripada bermain-main dengan menghancurkan sebuah negara
atau berebut wilayah dengan kalian berdua. Ultima juga merasa demikian, dan akan lebih seru dengan bekerja di sini, daripada menyiksa demon pelanggar aturan seperti dulu. Menurut Carrera sendiri, Tuan Rimuru adalah sosok yang sangat luar biasa. Dia bahkan bisa menampik menance yang aku tunjukkan kepadanya, dan itu seperti aku cuma anak kucing yang nakal. Menerima Tuan Rimuru sebagai tuanku, sungguh tawaran yang sangat menarik. Lalu dengan sangat kesal, Diablo pun sudah hampir membunuh Carrera saat Carrera melayangkan menance itu. Sekarang Diablo yakin kalau mereka bertiga tidak akan melakukan tindakan rendahan seperti itu lagi kepada Tuan Rimuru. Tapi Diablo harap mereka bertiga tidak hanya mengikuti perintah dari Tuan Rimuru, tapi juga perintah dari Diablo. Testarossa pun setuju dengan Diablo, karena ingin membalas budi setelah diperkenalkan kepada Tuan Rimuru. Dari Ultima juga tidak ada keluhan tentang ucapan dari Diablo. Lalu untuk Carrera, jika dia bisa membantu Tuan Rimuru dan bisa membuang Diablo, malah itu akan semakin baik baginya. Sampai saat itu tiba, Carrera akan mengizinkan Diablo untuk memerintah dirinya. Setelah beberapa hari kemudian, Rimuru mengadakan rapat untuk mereka bertiga. Ada 3 pos yang ingin segera Rimuru tugaskan, dan dia butuh utusan diplomatik untuk membuat keputusan di luar negeri atas namanya. Lalu seorang jaksa agung untuk menginvestigasi kejahatan di dalam Tempest, dan seorang pejabat kepala pengadilan untuk memberi keputusan yang adil dan seimbang atas sengketa yang sedang terjadi. Kebetulan Rimuru punya mereka bertiga, dan Rimuru ingin mereka bertiga memutuskan untuk mengambil pekerjaan tersebut. Meskipun ini sangat gila, tapi jika mereka cocok untuk peran tersebut, Rimuru tidak perlu berharap ada orang yang lebih baik dari mereka. Kenetralan adalah kunci dalam pekerjaan ini, dan Rimuru perlu orang terdekat agar dapat dikontrol. Jika mereka bertiga macam-macam saat bertugas, Rimuru hanya perlu memanggil Diablo untuk menyingkirkan mereka bertiga. Lalu Testarossa akan merasa terhormat jika dirinya menjabat sebagai utusan diplomatik. Ultima sendiri sangat tertarik soal kejahatan, dan dia akan mengambil jabatan sebagai jaksa agung. Carrera sendiri sangat menjunjung keadilan, dan dia akan melakukan apapun untuk memenuhi harapan Tuan Rimuru. Menurut Rimuru, pekerjaan ini sangatlah berat, tapi bagi Testarossa, dia sangat bersemangat untuk memulai pekerjaannya. Ultima juga merasa sangat baik soal investigasi dan semacamnya, dan Carrera akan memberikan kematian yang sama untuk semua orang. Lalu Testarossa juga langsung menjelaskan tentang pekerjaan yang dia ambil. Saya akan bertindak untuk Anda sebagai anggota di Dewan Barat. Dan setelah mengirim pasukan kita ke Barat, saya akan bertanggung jawab untuk memimpin mereka semua. Saya juga perlu untuk menyelesaikan undang-undang negara kita, termasuk untuk menjelaskannya kepada mitra dagang kita. Dan sejauh ini, saya sudah menghafal kode hukum yang ditetapkan oleh negara kita. Mendengar hal tersebut, Rimuru pun langsung menerima Testarossa untuk pekerjaan ini. Kau mungkin akan mudah kehilangan kesabaran saat di dewan, dan aku tidak mau kau sampai dikendalikan oleh kemarahanmu. Testarossa pun mengiyakan keinginan dari tuannya tersebut, apalagi dirinya itu akan membawa nama negara Tempest di punggungnya. Dan jika ada keadaan yang mendesak, saya tidak akan meninggalkan bukti keterlibatan saya. Menurut Diablo, Testarossa adalah wanita berbakat, dan Diablo jamin Testarossa akan cocok untuk pekerjaan ini. Rimuru pun hanya berpikir kalau Diablo tidak mau mengambil pekerjaan ini. Meskipun Diablo itu pintar, tapi semua idenya itu sangatlah kejam. Lalu kini giliran Ultima yang menjelaskan tentang pekerjaannya. Saya akan memimpin jaksa negara kita, dan sejauh ini saya sudah menghafal semua kriminal, semua warga, dan juga tentang hukum negara kita. Jika dibutuhkan, saya juga bisa melakukan perjalanan dan penelitian lapangan, dan jika saya rasa ingin mengajukan tuntutan, maka saya akan melakukan secepatnya. Lalu Carrera juga menambahkan, disitulah peran saya dimulai. Mau bagaimanapun, demon menghormati kontrak mereka. Kami berbakat dalam menemukan celah di peraturan, dan kami tidak pernah melewatkan yang biasa dilewatkan oleh orang biasa. Kami juga tidak akan pernah tergiur soal suap. Sebagai kepala peradilan, akan saya tunjukkan bagaimana saya bisa mengadili semua terduga kriminal sesuai dengan hukum yang berlaku.
Mendengar penjelasan hebat dari mereka semua, akhirnya Rimuru memutuskan untuk menerima mereka semua. Rimuru pun mempercayakan pekerjaan ini kepada mereka, dan mereka akan melaksanakan perintah dari tuannya itu. Sekarang Tempest bisa sepenuhnya mewujudkan dirinya sebagai negara yang tunduk pada hukum. Dan beberapa hari setelah Rimuru menugaskan pekerjaan ini, mereka tampaknya memakai kemampuan mereka dengan maksimal. Lalu Testarossa bertanya kepada Tuan Rimuru, "Bukankah menarik tentang reaksi negara-negara lain terhadap negara kita? Beberapa dari mereka mencoba mencari muka, dan beberapa mencoba untuk memanfaatkan kita. Saya rasa kurang dari setengahnya yang mau menerima kita, dan mayoritas masih sangat mencurigakan." Rimuru pun menanyakan, "Kau dapat informasi seperti ini dari mana?" "Belum lama ini, kami menyingkirkan anggota dewan yang terang-terangan memusuhi kita. Apakah masih ada yang mencoba untuk memanfaatkan kita, Testarossa?" Lalu Testarossa meminta maaf dan menyuruh Moss untuk datang. Setelah Moss muncul, Rimuru cukup terkejut karena Moss terlihat sangat kecil. Lalu Moss menjelaskan, kalau informasi tidak tersebar dengan cepat di negara bagian utara Tempest, sepertinya mereka percaya bahwa anggota dewan yang sudah disingkirkan hanya untuk mendramatisir dengan apa yang sudah terjadi. Tapi ini masih spekulasi dari rumor yang saya dengar. Tapi saya bisa bilang, kalau ada anggota kerajaan tertentu dari beberapa negara yang bersekongkol untuk melawan kita. Lalu Testarossa menjelaskan, kalau seperti yang terlihat, Moss itu bisa membuat banyak tubuh mini dan bisa mengirimnya ke penjuru dunia. Rimuru pun memuji kehebatan dari Moss, dan jika Demon Peer yang mengumpulkan informasi, pasti akan aku percayai. Lalu Testarossa juga ikut memuji Moss. "Astaga, Tuan Rimuru sampai memujimu loh, Moss. Kau sangat membuatku iri. Aku jadi sangat iri padamu, Moss." Dengan wajah ketakutan, Moss pun hanya menjawab, "Anda ini bercanda saja, tuanku." Menurut Rimuru sendiri, Moss sebagai Demon Peer, sepertinya dia melewati banyak cobaan. Lalu Rimuru meminta Testarossa untuk menangani hal ini, dan permintaan tersebut langsung diiyakan oleh Testarossa. "Haruskah kita hancurkan negara yang bersangkutan menjadi puing-puing yang berserakan, Tuan Rimuru?" ucap Testarossa. Menurut Rimuru, itu terlalu berlebihan dan cukup buat pemimpinnya tunduk saja. "Baiklah, Tuan Rimuru, akan saya laksanakan sesuai permintaan Anda. Hindari pertumpahan darah, ya Testarossa." "Baik, Tuan Rimuru, sesuai dengan keinginan Anda." Dan di hari itu juga, Testarossa berangkat ke Dewan Barat. Hal ini cukup melegakan bagi Rimuru, karena dia sudah berbulan-bulan pusing memikirkan siapa yang harus dikirim ke sana. Rimuru juga bisa menyerahkan persetujuan dokumen pada Diablo. Kini Rimuru bisa melihat bagaimana kabar anak-anak yang sedang diasuh oleh Hinata. Padahal Rimuru hanya ingin mampir sebentar saja, tapi dia sama sekali tidak menduga kalau pertarungan akan datang secara habis-habisan, dan Rimuru cukup kerepotan menghadapi mereka.